Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan rahmat, kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas roda kehidupan kita di dunia ini, sehingga kita bisa menunaikan ibadah, terutama ibadah yang telah kita lakukan pada pagi ini, ibadah sholat subuh, ibadah sholat sunat fajar, dan saat ini kita beriktikaf mendengar sejenak nasihat agama yang kita sampaikan. Kemudian selawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW atas usaha dan kerja kerasnya sehingga kita dapat menikmati iman dan Islam yang akan menuntun kita kepada jalan yang lurus, yang akan menuntun kita kepada halal haramnya, yang menuntun kita kepada apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mencapai tujuan akhirnya adalah surga. Kemudian salam penghormatan yang kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW akan diberikan tambahan rahmat oleh Allah dengan 10 kali lipat. Rahmat itu berisi adalah perlindungan kehidupan di dunia, kedua penghapusan dosa, ketiga adalah peninggian derajat kita di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi ini kita akan melanjutkan apa yang telah saya sampaikan minggu depan, masih berkisar kepada adab tidur. Yang minggu lalu saya menyampaikan 3 poin. Yang pertama, tidak menunda tidur setelah isya atau tidak begadang. Yang kedua, berwudu sebelum tidur. Ketiga, memulai tidur dengan berbaring di kanan dan berbantalan tangan kanan. Pada pagi ini saya lanjutkan 3 poin lagi, yaitu yang keempat, jangan tidur berbaring secara terkurap atau tertelungkup. Sebagaimana sabda Nabi, innaha jija'atul ahlil nar, sesungguhnya tidur tengkurap itu adalah tidur oleh ahli neraka. Kemudian beliau juga bersabda, innaha jija'atul la yuhibbul lahiyullah, tidur tengkurap itu tidak dicintai oleh Allah atau dibenci oleh Allah. Itu dari sisi syariatnya. Kemudian dari sisi medis, tidur tengkurap mempunyai risiko. Yang pertama akan menyebabkan nyeri punggung. Pada saat kita tidur tengkurap, itu posisi tulang punggung kita itu akan melengkung, sehingga kalau kita lama-kelamaan tidur setiap hari kita tidur tengkurap, itu akan menyebabkan tulang punggung kita kaku sehingga tegang, tidak akan menyebabkan pada nyeri punggung. Kemudian yang kedua, nyeri leher. Pada saat kita tidur tengkurap, kita tidak mungkin leher kita menghadap ke lantai atau ke kasur, akan menyebabkan kita tidak bisa bernafas, dan kita akan mencoba akan miring ke kanan atau miring ke kiri leher kita, sehingga lama-kelamaan leher kita itu akan menjadi kaku sehingga akan menimbulkan nyeri leher. Ini akan kita terus lakukan akan menyebabkan leher kita akan menyeri. Kemudian ketiga, akan timbul kerutan pada wajah, di mana pada saat tidur kita tertelungkup atau tengkurap, wajah kita akan menempel kepada bantal atau kasur, sehingga wajah kulit kita akan tertekan, dan ini akan menyebabkan tegangnya atau kakunya pada wajah kita, sehingga menyebabkan kerutan-kerutan pada wajah kita. Yang keempat, yaitu ini bukan tidak hanya terjadi pada orang dewasa, juga terjadi pada anak bayi. Kalau anak bayi itu bertengkurap, akan menyebabkan mereka namanya sudden
infant death syndrome, yaitu tidur bayi itu akan menyebabkan mereka mati yang tidak diketahui penyebabnya. Karena apa? Karena pada saat tidur tengkurap, bayi akan tertelungkup dan mereka tidak akan bisa bernapas karena muka mereka akan menekan kasur atau bantal sehingga mereka tidak akan bisa bernapas, akan menyebabkan kurang oksigen. Di sinilah penyebabnya bayi-bayi yang banyak akan meninggal dunia akibat tidur tertelungkup. Itu adalah dari seriannya, itu adalah anjuran daripada setan. Karena banyak kita lihat anak-anak sekarang seperti juga fenomenanya, anak-anak juga sering kalau berbelanja mungkin atau memberikan uang kepada saat belanja, mungkin mereka pakai tangan kiri dan juga mereka akan tidur terlengkup. Itu yang kita harus benahi selalu agar mereka selalu sesuai dengan adab-adab dan jangan sampai lama-lama menjadi kebiasaan di dalam diri mereka. Kemudian yang keempat, yang kelima, hendaknya mereka membaca zikir-zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha Allahu akbar, itu sebanyak 33 kali. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Ini sama dengan zikir pada saat kita sudah sholat. Pernah satu hari Nabi bersabda kepada Fatimah, bahwasanya pada saat dia minta pembantu, Nabi berkata kepada Fatimah, ya Fatimah, mampukah kalian aku tunjukkan kepada yang lebih baik daripada yang kalian minta, yaitu apabila kalian telah berbaring di tempat tidur kalian, bertasbihlah kepada Allah sebanyak 30 kali, bertahmidlah 33 kali, dan bertakbirlah 34 kali, dan itu lebih baik dari kalian daripada seorang pembantu. Ini asalnya adalah pada saat Fatimah mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, tangan saya ada kasar, saya sering melakukan pekerjaan rumah tangga. Kemudian Nabi tidak menjawab pada saat itu. Kemudian beberapa waktu kemudian Nabi datang ke rumah Fatimah dan Ali pada saat musim dingin. Kemudian Rasul naik kepada ranjang mereka berdua dan berkata seperti hadis yang saya sampaikan tadi. Jadi pada saat kita mau tidur, kita membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, atau dilengkapi dengan takbir 34 kali, atau dengan dua ayat zikir yang seperti saya sampaikan tadi. Yang kedua, hendaknya membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, ayat kursi dan ayat 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yaitu 284 sampai 286. Ini manfaatnya adalah seperti ayat kursi. Manfaatnya adalah kita terhindar daripada godaan setan dan terhindar daripada sihir para penyihir. Kemudian kita membaca Qul huwallahu ahad 3 kali sambil kita menghembuskan telapak tangan kita dan mengusapkannya kepada seluruh tubuh kita yang terjangkau. Kemudian membaca Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali sama dengan menghembuskan ke kedua telapak tangan kita, kemudian mengusapkan kepada tubuh yang terjangkau. Kemudian Qul a'udzu birabbin nas kita sampaikan juga, kita usapkan juga kepada tangan dan kita usapkan kepada tubuh yang terjangkau. Kemudian sebelum tidur kita membaca doa Bismika Allahumma ayat wa mutu, dengan nama Engkau telah hidupkan dan matiku. Kemudian sebelum kita mau rebahan atau berbaring, kita baca doa Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'ahu inna amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazaha bima tahfazu bihi ibadaka sholihin, yang artinya dengan namamu Tuhanku aku merebahkan tubuhku dan dengan namamu aku bangkit di pagi hari. Jika engkau mengambil jiwaku maka kasihlah dia, dan jika engkau melepaskannya maka lindungi dia dengan apa yang engkau lindungi, seperti orang-orang yang ibadah, seperti orang yang soleh. Itu doa kita sebelum rebahan. Kemudian jika kita terbangun atau terkaget di
di malam hari kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian mengucapkan Allahumma firli. Kalau kita berdoa pada saat itu, doa kita akan dikabulkan. Dan jika kita berwudu dan kemudian kita melakukan sholat, niscaya sholat kita akan diterima. Kemudian yang keenam, hendaknya mengamalkan zikir-zikir ketika dibangun di pagi hari. Yang pertama, membaca doa Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kembali setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya kami akan dibangkitkan kembali. Di sini kita tidur itu seolah kita mati, karena itu tidur itu prosesi keluarnya ruh dari badan, tapi berbeda dengan keluar ruhnya saat kita mati. Dan Nabi mengatakan tidur adalah saudara kematian. Dan Allah juga mengatakan pada saat orang tidur, dia akan mengembalikan ruh kepada orang yang akan hidupkannya dan menahan ruh orang yang akan dimatikannya. Makanya pada banyak kejadian orang pada saat tidur ada yang meninggal dunia, karena pada saat itu ajalnya sudah sampai dan Allah akan menahan ruh orang-orang yang akan meninggal dunia. Yang kemudian apabila dia mengangkatkan kakinya di depan pintu keluar kamar menuju ruang tamu atau ruang lainnya, dia membaca doa Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu Allahi la haula wala quwwata illa billah. Doa ini mungkin juga sama dengan doa zikir pagi, tapi dianjurkan kita kalau kita keluar dari kamar menjelang mungkin kita mau ke kamar mandi, kita membaca doa ini. Kemudian apabila kita meninggalkan pintu rumah, hendaknya membaca Allahumma inni a'udzubika an adillu aw adallu aw azallu aw azilu aw azlamu aw azlimu aw ajhadu aw yaj'alu alayya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar tidak tersesat atau disesatkan, terpeleset atau dipelesetkan, berbuat zalim atau dizalimi, bertindak bodoh atau dibodohi orang lain. Jadi mungkin juga kita bisa membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Allahi la haula wala quwwata illa billah. Doa menjelang keluar rumah, sehingga kita selalu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dan setan akan berbicara kepada temannya. Kita tidak bisa menggoda orang ini karena mereka telah berlindung kepada Allah dan dalam penjagaan Allah. Jadi adab-adab tidur itu mungkin ada hal-hal yang sangat rutin sekali kita lakukan keseharian, di mana kita harus melakukannya. Walaupun kita tidak bisa melakukannya, kita coba belajar membaca. Mungkin sudah banyak sekarang informasi di media sosial, doa-doa yang ada pada saat kita mau tidur, menjelang tidur, akan bangun tidur, sehingga apapun yang terjadi pada kita selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semua kebaikan datang dari Allah, semua keburukan datang dari saya. Mohon maaf kalau ada salah penyampaian kata, karena mungkin ada hadis atau ayat yang belum tepat saya sampaikan. Saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.